Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video informatif. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu dosen di tempat kuliah saya. Saya akan mewawancarai salah satu dosen yakni Bapak Dr. Surya Hadidharma MUD. Maka dari itu tonton sampai selesai ya video wawancara saya dengan salah satu dosen di kampus saya belajar. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak dan juga bisa punya dua tujuan yakni belajar lebih dalam bersama Bapak sebagai dosen, yang kedua sebagai syarat ujian akhir mata kuliah etika dan profesi kedokteran. Dan juga terima kasih ke Bapak juga telah menyempatkan waktunya yang pendek sekali acara yang luas sana. Baik, langsung aja Pak ke pertanyaan yang pertama tentang konsep etika profesi perguruan. Pertama, menurut Bapak kenapa sih Bapak itu menjadi dosen? Oke, terima kasih Kak Michelle sudah aku untuk sharing tentang mata kuliah etika dan profesi keguruan. Apa yang melatar belakangi saya menjadi seorang dosen di STM. Pertama, tentunya selain saya juga bagian dari alumni STI, membesarkan PST dan sebagainya, sehingga saya mempunyai tujuan untuk motivasi dalam mengajar di kampus ini. Salah satunya adalah pengabdian, salah satunya adalah bagaimana saya sebagai alumni ikut serta dalam upaya memajukan STI Mutakin lebih baik serta dengan yang lain. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, ada sebuah pernyataan etika profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bertindak bagi para guru. Ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan inilah yang mengatur bagaimana seorang guru itu pertama bersikap, yang kedua bertindak, yang ketiga berbuat secara profesional. Bagaimana tanggapan Bapak atas pernyataan tersebut? Baik, kalau saya tangkap dari inti dari apa yang Kang Michelle sampaikan, bahwa poros utama itu adalah bagaimana pembentukan sikap, bagaimana pembentukan karakter gitu ya. Jadi etika profesi keguruan ini bagaimana seorang pendidik itu mempunyai sikap kepribadian, baik itu dalam aspek profesionalismenya, pedagogiknya, sosial dan kepribadian itu betul-betul mencerminkan dan menjadi contoh bagi siswa yang mahasiswa. Menurut Bapak di atas pernyataan di atas, menurut Bapak penting nggak? Jelas sangat penting. Kalau kemudian kita merujuk pada apa yang menjadi definisi pendidikan gitu ya, dengan berbagai macam varian teori tokoh yang mencoba mengurai apa sih makna pendidikan, kalau diambil konsep yang sangat sederhana bahwa pendidikan itu adalah upaya untuk membentuk sikap, membentuk akhlak moral begitu. Dan selanjutnya itu pembelajaran efektif. Menurut Bapak definisi dari pembelajaran efektif itu bagaimana? Oke, pembelajaran efektif dalam pembelajaran tentu ada yang namanya interaksi, ada pesan, ada materi yang kemudian coba disampaikan kepada peserta didik. Kalau saya pribadi melihat proses pembelajaran itu pada prinsipnya adalah bagaimana antara guru dan murid itu sama-sama
saling mengisi, apalagi dalam konteks mahasiswa. Dosen nggak bisa memandang bahwa mahasiswa itu datang ke kampus tanpa membawa informasi apapun, tanpa membawa catatan-catatan penting, pengetahuan yang ada dalam pikirannya. Itu artinya khusus dalam dunia mahasiswa, dosen dan mahasiswa sama-sama belajar pada prinsipnya, sama-sama mengkaji tentang sesuatu hal. Menurut Bapak pembelajaran efektif itu penting nggak? Sangat penting tentunya. Yang dimaksud efektif itu sendiri bagaimana setiap tema-tema yang dibahas bisa lebih mudah dipahami dengan perangkat-perangkat yang ada, dengan metode yang digunakan, pendekatan pembelajaran yang digunakan, agar penggunaan bahasa yang disampaikan oleh pendidik atau dosen dalam hal ini mudah dicerna dan dipahami. Bagaimana cara Bapak dalam melaksanakan pembelajaran efektif? Kalau pembelajaran yang saya lakukan, pertama bahwa kita ataupun saya pribadi tidak menyampaikan materi hanya satu arah, tidak hanya mengandalkan metode ceramah pada saat pembelajaran dan si mahasiswa cukup mendengarkan dari awal sampai akhir, tapi bagaimana dalam setiap pembelajaran itu memberikan ruang dialog, diskusi, ada feedback yang diberikan oleh mahasiswa tentang materi yang sedang dibahas. Selanjutnya itu mengenai guru profesional gitu. Menurut Bapak, kan guru profesional itu ada suatu ikhtiar atau kemestian. Menurut Bapak, kenapa sih kita itu harus menjadi guru profesional? Oke, kenapa kita mesti menjadi guru profesional? Guru profesional ini semacam apa gitu? Artinya antara ketika dia akan melakukan proses pembelajaran, idealnya seorang guru ataupun pendidik itu juga mesti mempersiapkan perangkatnya, mesti mempersiapkan materi ajarnya, mesti mempersiapkan kurikulumnya gitu ya. Tema-tema apa saja yang perlu dibahas dalam satu semester gitu ya. Dia harus betul-betul merencanakan itu dengan matang dan akan menggunakan pendekatan apa ketika menyampaikan materi ini dan seterusnya. Menurut Bapak, definisi guru profesional itu seperti apa? Oke, kalau pandangan saya guru profesional itu guru yang memang memiliki kalau dalam undang-undang ya tadi ada kemampuan entah itu aspek profesionalismenya, pedagoginya, kepribadiannya dan sosialnya. Keempat hal ini sangat penting menjadi identitas seseorang bisa dikatakan sebagai dosen ataupun guru yang profesional. Bagaimana cara Bapak agar menjadi guru profesional? Oke, cara saya menjadi guru profesional, pertama seorang guru tentu jangan kalah sama siswanya dalam hal mencari informasi keilmuan. Gitu. Kalau siswa baca satu buku, maka dosen minimal 2-3 buku gitu ya. Itu rumusnya gitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi, dalam pembelajaran itu bisa disampaikan dengan baik oleh seorang dosen. Selanjutnya itu tentang prodi PAI. Apa sih capaian lulusan prodi PAI di STI Murti? Oke, capaian prodi PAI, visi misi, prospek lulusan prodi PAI itu mesti jadi apa sih depannya kan? Kalau misalkan dari namanya saja pendidikan agama Islam, tentu lulusan-lulusannya itu diharapkan menjadi seorang pendidik yang profesional. Karena saya menjawab ini sebagai bagian dari dosen tetap prodi PAI gitu. Memang mestinya kaprodinya, tapi nggak masalah, kita share saja bahwa yang target menjadi guru profesional itu bukan hal yang mudah, perlu ditopang oleh kerjasama berbagai macam pihak. Anggap misalkan Kaprodi menyusun bersama dosen tetap dan para ahli kurikulum capaian pembelajaran yang kemudian ditargetkan dalam setiap semesternya. Yang kedua, selain daripada itu ada yang namanya himpunan mahasiswa jurusan.
Nah, kalau himpunan masa jurusan itu salah satu program yang sudah menjadi ketetapan di STAI, khususnya keberadaan himpunan masa jurusan PAI itu salah satunya adalah bagaimana mereka menyediakan sarana gitu, menyediakan ataupun diskusi gitu ya, pembelajaran, pelatihan atau kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya adalah mempertajam keilmuan tentang keguruannya. Itu misalnya HMJPAI mengadakan kegiatan bagaimana cara menyusun promes gitu ya, bagaimana cara membuat silabus, RPP dan seterusnya. Itu bagian dari ikhtiar yang tidak hanya ditekankan pada ketua jurusan gitu, tapi HMJ pun memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa prodi PAI untuk terlibat aktif dalam pembelajaran ataupun kajian-kajian yang mendiskusikan tentang kompetensi apa sih yang mesti dimiliki oleh seorang pendidik yang profesional. Dalam mata kuliah etika profesi keguruan, kaitannya dengan capaian tersebut seperti apa, Pak? Oke, mata kuliah etika keguruan itu salah satu pilar yang akan mampu menopang tercapaian visi misi prodi ataupun prospek lulusan tadi gitu. Karena bahasanya juga jelas, etika dan profesi keguruan itu artinya bagaimana karakter yang mesti dimiliki oleh pendidik, bagaimana ilmuwan yang mesti dimiliki oleh pendidik, keterampilannya dan seterusnya, sehingga keberadaan mata kuliah ini sangat penting untuk pencapaian lulusan di prodi ini. Bagaimana yang selanjutnya itu bagaimana cara kampus menjamin agar dapat mencapai capaian lulusan tersebut? Oke, cara kampus dalam menjamin itu pertama dalam kurun waktu 1 tahun sekali biasanya secara rutin kampus mengadakan evaluasi. Evaluasi itu menyeluruh, entah itu evaluasi terhadap pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua juga ada evaluasi tentang pemutakhiran kurikulum. Pemutakhiran kurikulum itu bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan user pengguna lulusan gitu ya, sehingga pengkajian mata kuliah dan sebagainya itu relatif berubah-ubah gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ini bagian dari upaya kampus dalam urusan kurikulumnya. Yang kedua yakni persoalan kerjasama. Bagaimana setiap leading sektor gitu ya, setiap pihak yang terlibat di situ, entah itu ketua STAI, kakak satunya gitu yang terkait dengan akademik, kemudian juga kaprodinya, kemudian di bidang kemahasiswaan yang melalui HMJ tadi gitu ya, mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan yang tidak didapatkan secara maksimal oleh mahasiswa prodi PAI ketika di kelas. Dan selanjutnya tuh boleh nggak bisa minta kata-kata motivasi untuk Oke, kata-kata motivasi berkaitan dengan etika profesi guru. Kang Michal sudah selama 1 semester belajar tentang etika profesi guru dengan Pak Ahmad Sulaiman. Saya kenal dekat dengan beliau dan beliau salah satu dosen yang memang cerdas gitu ya dalam urusan pembelajaran, dalam urusan pengadministrasian dan sebagainya gitu ya. Apa yang mudah-mudahan didapat oleh Kang Michal selama 1 semester ini betul-betul bisa diimplementasikan gitu ketika nanti Kang Michal terjun langsung dalam dunia pendidikan, mengajar di lembaga pendidikan manapun. Tujuan kita, niatan kita mesti diluruskan terlebih dahulu bahwa seorang pendidik itu ataupun seorang guru itu ya diguru dan ditiru. Maka berilah citra positif, berilah sikap yang ramah gitu ya, kemudian berilah motivasi-motivasi kepada anak didik agar mereka mengalami perubahan-perubahan yang tentunya positif. Selanjutnya Pak bisa juga minta doanya dan kostumnya dari Bapak
misal pengen jadi guru yang profesional. Oke, siap. Mudah-mudahan Kang Wisal tercapai apa yang diharapkan menjadi seorang guru profesional, karena semakin berkualitas lulusan, gitu ya, semakin berkualitas Kang Wisal, maka bukan hanya Kang Wisal yang merasakan manisnya dari tercerahkannya pola pikir kita tentang dunia pendidikan, tetapi juga akan berdampak positif terhadap STI itu sendiri. Tapi manakala mahasiswa itu tidak mencerminkan apa yang menjadi prioritas dan visi misi prodi, itu justru akan memberikan efek negatif. Gitu. Nah ini oleh karenanya upaya yang maksimum dari semua pihak untuk mencapai visi misi tadi harus betul-betul dilaksanakan sebagai langkah antisipasi terhadap mahasiswa yang memang tidak serius dalam mengikuti pembelajaran sehingga dicitrakan kurang baik. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan adanya mata kuliah etika dan profesi guru ini menambah pengetahuan yang luar biasa kepada mahasiswa tentang idealnya menjadi seorang pendidik itu seperti apa. Terima kasih Pak sudah telah sharing-sharing dengan kita. Terima kasih juga ilmunya banyak sekali yang bisa dapatkan. Sekali lagi ya terima kasih. Oke, sama-sama Kang Wisal. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep etika profesi keguruan. Konsep etika menurut Islam yang dikutip dari buku Etika Profesi Keguruan karya Imron Fauzi, bahwa etika dalam Islam menyangkut norma dan ajaran yang menganut sistem kehidupan, baik itu secara individu, lembaga, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi hidup antara individu, antar kelompok, atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian. Jadi di dalam Islam ini dijelaskan bahwa etika ini berkaitan dengan nilai. Nilai dibagi dua menurut Islam, yakni penilaian baik dan penilaian buruk. Dikutip di buku yang sama bahwa konsep profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak dipersiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan baik seseorang menjalani profesi itu, pendidikan pelatihan prajabatan, maupun setelah menjalani suatu profesi. Di luar pengertian ini ada beberapa ciri khusus yang berkaitan dengan profesi keguruan. Jadi dapat disimpulkan bahwa profesi ini tidak asal-asalan dan juga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak terlatih. Jadi apabila seseorang ingin menekuni profesi keguruan, maka ikuti langkah-langkah seperti menempuh kuliah S1 atau S2. Yang kedua yaitu mengikuti pelatihan baik itu BIMTEK, KKG atau sebagainya,
ataupun akreditasi sekolah. Jadi apabila kita sebagai orang yang ingin menekuni profesi keguruan, maka harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tidak asal-asalan, karena profesi ini adalah suatu pekerjaan yang dituntut oleh suatu keahlian atau suatu keterampilan khusus. Jadi dapat disimpulkan ya, etika profesi keguruan menurut Ali Mutlovir mengungkapkan bahwa etika profesi keguruan merupakan aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moral merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilaku guru. Dasar perilaku tidak hanya terkait hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan yang mengatur perilaku guru saja, akan tetapi nilai moral dan moralitas yang berlaku di masyarakat. Dikutip dari modul etika profesi keguruan karya Apriyanti Widiansyah. Selanjutnya yakni pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Punaji Setiosari yang berjudul Menciptakan Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas. Menurut Kiyosau 2009 menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Nah, jadi pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dirancang oleh guru, atau pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru, seperti itu. Setidaknya ada 2 unsur pokok pembelajaran efektif. Yang pertama, guru harus memiliki suatu gagasan jelas atau ide yang jelas tentang tujuan pembelajaran yang diharapkan, dan yang kedua yakni pengalaman belajar yang direncanakan disampaikan dapat tercapai. Jadi seorang guru, indikator-indikator pembelajaran efektif itu ada 2, yakni seorang guru harus memiliki suatu ide yang jelas tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru tersebut terhadap peserta didik. Seperti itu. Yang kedua, seorang guru harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna, sehingga dapat dikatakan itu adalah pembelajaran efektif apabila kedua unsur tersebut terpenuhi. Yang selanjutnya yakni guru profesional. Guru profesional dikutip dari buku Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam karya Siswanto, bahwa profesionalisme merupakan kepemilikan seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilegalkan dengan sertifikat oleh lembaga. Oleh sebab itu, seorang profesional berhak memperoleh reward atau penghargaan yang layak dan wajar menjadi pendukung utama dalam merintis karirnya ke depan. Jadi
seorang guru yang profesional itu adalah orang atau guru memiliki sertifikat atau keahlian tertentu dengan catatan dilegalkan oleh suatu lembaga seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Dengan kata lain adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. Jadi seorang guru itu tidak asal-asalan, tetapi guru itu orang yang terdidik dan terlatih serta memiliki pengalaman yang kaya bidangnya. Seperti seorang guru agama Islam harus kaya pada bidangnya, yakni pendidikan agama Islam. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal atau resmi formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi pembelajaran atau teknik pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, serta menguasai landasan-landasan kependidikan. Ini pengertiannya dikutip dari buku Profesi Keguruan, Konsep dan Aplikasi, karya Syarifan Nurjan. Oke, selanjutnya yakni prodi ke-PAI-an. Dikutip dari visi misi dalam kampus STAI Dr. K.H. Mutakin atau kampus penulis, bahwa prodi PAI di STAI Dr. K.H. Mutakin memiliki visi yakni meningkatkan profesionalisme pendidik agama Islam dengan 3 literasi, yakni literasi data, literasi manusia, dan literasi teknologi di Jawa Barat pada tahun 2023. Jadi visi dari prodi PAI STAI Dr. K.H. Mutakin adalah untuk mencetak guru profesional secara singkatnya seperti itu, dengan memiliki kemampuan 3L yang tadi, literasi data, literasi manusia, dan literasi teknologi di Jawa Barat khususnya pada tahun 2023. Lanjut lagi, yakni kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi yakni guru yang baik itu seperti lilin. Ia menghabiskan diri sendiri untuk menerangi jalan bagi orang lain. Jadi seorang guru seperti lilin ya hidupnya, yakni hidupnya ingin menerangi atau mencerdaskan anak-anak bangsa. Lanjut, hikmah yang dapat diambil dari wawancara dengan dosen tersebut yakni Bapak Surya Hadi Dharma MUD, bahwa ada beberapa poin yang saya ringkas yang dapat menjadi hikmah. Yang pertama, menjadi guru itu mulia, sebab menjadi guru merupakan suatu panggilan dari lubuk hati paling dalam, serta guru profesi yang bermanfaat bagi orang-orang. Yang kedua, etika profesi keguruan sangat penting, sebab etika profesi keguruan ini berakar dari pendidikan. Pendidikan memiliki tugas untuk merubah sikap, akhlak, serta moral. Yang ketiga, pembelajaran efektif merupakan
pembelajaran yang melakukan atau menekankan pada interaksi antara guru dan peserta didik. Yang selanjutnya, guru profesional adalah guru yang harus mempersiapkan perangkat pembelajaran, baik itu berupa materi pembelajaran, kurikulum atau tema yang akan dibahas oleh seorang guru. Yang selanjutnya yakni seorang guru profesional harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, kepribadian. Yang keempat yakni sosial, pedagogik, profesional, dan juga kepribadian. Yang selanjutnya itu capaian prodi PAI di STAI Dr. Hajat Mutakin adalah mencetak guru-guru yang profesional. Yang selanjutnya itu rencana diri bagi saya sendiri. Yang pertama, teman-teman, seorang guru harus mengerti tentang konsep etika profesi keguruan. Sebab etika profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bertindak bagi seorang guru. Ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan inilah yang mengatur bagaimana seharusnya guru itu bersikap, bertindak, atau berbuat secara profesional. Yang kedua, saya sebagai mahasiswa PAI harus menciptakan pembelajaran yang efektif ketika sudah mengajar. Harus sesuai dengan zaman dan tuntutan agama, baik itu strategi yang dipakai, metode yang digunakan, dan sebagainya. Yang ketiga, yakni saya harus bisa menjadi guru profesional sesuai dengan 4 kompetensi yang ditentukan. Selain itu, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan menjadi guru profesional, baik itu KKG, BIMTEK, atau akreditasi, dan sebagainya. Yang keempat, saya akan merealisasikan atau menyatakan visi dan misi kampus menjadi guru yang profesional. Baik, teman-teman, menjadi guru begitu mulia dan luar biasa. Agar kemuliaan itu didapat, kita harus menjadi guru yang sesuai harapan. Untuk yang sudah menjadi guru, pastikan untuk pertama, tingkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, teruslah belajar, jangan merasa puas. Yang ketiga, gunakan media atau metode yang bervariasi. Untuk yang menjadi guru, saya mengajak diri saya sendiri, juga kita semua, untuk yang pertama, tekun belajar dalam kuliah keguruan seperti pendidikan agama Islam. Yang kedua, beradaptasi dengan tantangan pendidikan yang terus dinamis. Yang ketiga, terus mengasah kompetensi-kompetensi sebagai guru. Baik, teman-teman, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.